bacaan kita. Ulangan 21 ayat 1 sampai 5. Berikutnya cara mengadakan pendamaian karena pembunuhan oleh seorang yang tak dikenal. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu, terdapat seorang yang mati terbunuh di padang dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya. 2. Maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimmu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang dikelilingi orang yang terbunuh itu. 3. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, para tua-tua kota itu haruslah para para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. Ayat 4. Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi, dan di sana lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Ayat 5. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan mereka lah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Amin. Ayat 6, dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. 7, dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. 8, ada adakanlah perdamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu, Tuhan, dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel, maka karena darah itu telah diadakan perdamaian bagi mereka. 9, demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu, sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tawanan perempuan yang diambil menjadi istri. 10, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu dan engkau menjadikan mereka tawanan. Amin. Amin. Ayat 11. Dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok, sehingga hatimu mengingini dia, dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapaknya sebulan lamanya. Sesudah demikian, bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya, sehingga ia menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Hak kesulungan. Apabila seorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Amin. 16 sampai 20, demikian firman Tuhan. Maka pada waktu ia mewariskan hartanya kepada anak-anaknya itu, anak dari istri yang dicintainya tidak boleh diperlakukan sebagai anak sulung, sehingga merugikan anak dari istri yang tidak dicintai. Anak sulung sesungguhnya. 17. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya dan 2 bagian dari segala miliknya. Sebab dialah buah pertama kegagahannya, baik kesulungan adalah miliknya. Anak durhaka, ayat 18. Mungkin saja seorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan suka membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayah dan ibunya. Walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka. Ayat 19. Maka haruslah ayah dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua di pintu gerbang
kota kediamannya. 20. Mereka harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan suka membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, seorang pelahap dan peminum. Amin. Ibu Ruth, Ulangan 21 ayat 21. Siapa ya? Aku ya? Ibu Ruth di unmute. Iya. Ruth dulu, baru Harmoni. Oh ya. Tapi sampai tadi sampai di 19 ya, apa 18 ya lupa. 21 sekarang. 21 sekarang. Ulangan 21 ayat 21. Ya. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Penguburan orang yang dihukum mati. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepandan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Dan janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi belum masuk, bentar dulu ya. Ulangan 22 tentang tolong-menolong. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikan kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikan kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya. Demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya. Demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui, tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Amin. Amin. Ulangan 22 ayat 4. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Kau harus benar-benar menolong, membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Ayat 5, seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. 6, apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. 7, setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil, maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. 8 ya, Bu? Ya, satu lagi. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu, apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Amin. 9. Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau tabur dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersamaan. Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat puncak kain penutup tubuhmu. Hukum perkawinan. Apabila seorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya. Amin. Lia ikut baca. Ulangan 22 ayat 14. Ayat 14 ya. Ya. Menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku.
Tetapi ketika ia kuhampiri, tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. 15, maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. 16, dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya, lalu ia benci kepadanya. Amin. 3 ayat ya Kak ya? 5. 17, dan ketahuilah ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu, tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. 18, maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu, menghajar dia. Amin. 19, mendenda dia 100 sikal perak dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. 20, tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, 21, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. 22, apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati, laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. 23, apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia. Amin. Lanjut, Dewi. Balik ya. Ya. Ayat 24. Maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesama manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tetapi gadis itu janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati. Sebab perkara ini sama dengan perkara seseorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang. Walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang datang menolongnya. 28, apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan. 29, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Amin. 30, seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya dan janganlah menyingkapkan puncak kain ayahnya. Orang yang tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Pasal 23, orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaah Tuhan. 2, seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. 3, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. 4, karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, dan karena mereka mengupah William bin Peor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. 5, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan William
Dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Amin. Amin. Ayat 6. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaat Tuhan. Ketahiran perkemahan. Apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari, maka haruslah ia pergi keluar perkemahan, janganlah ia masuk ke dalam perkemahan. Amin. Ayat 10, ayat 11 sampai dengan 16. Menjelang bersenja ia harus mandi dengan air. Pada waktu matahari terbenam, ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. 12. Tidak di luar perkemahan haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk buang hajat. 13. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil. Apabila engkau jongkok membuang hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbun kotoranmu. 14. Sebab Tuhan Allahmu berjalan di tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan kamu dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antara lalu berpaling daripadamu. Di antaramu lalu berpaling padamu. Budak yang melarikan diri. Ayat 15. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri kepadamu dari tuannya. Ia boleh tinggal bersamamu tengah-tengahmu di tempat yang dipilihnya, di salah satu tempat yang dirasakan baik. Janganlah engkau menindas dia. Amin. Ulangan 23. Menentang persundalan di tempat kudus. Di antara anak-anak perempuan Israel, janganlah ada pelacur bakti. Dan di antara anak laki-laki Israel, janganlah ada semburit bakti. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan, ke rumah Tuhan Allahmu untuk menempati salah satu nasar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jangan memungut bunga dari seorang saudara sebangsa. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Tentang nasar, apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Amin. Bu Harmoni 22. 22 ya? Sampai 22. Ulangan 23 ayat 22. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Dari hal memetik buah anggur dan bulir gandum di tanah orang lain. 24. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. 25. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Amin. Baik Ibu-ibu, kita sudah membaca
3 pasal. Kita akan bersaat teduh diiringi dengan musik rohani ya. Kita akan meminta tuntunan Roh Kudus untuk menanamkan suatu rema yang siap dibagikan dan menjadi berkat bagi kita semua. Baik ibu-ibu, kita sudah saat teduh. Nah, bagi ibu-ibu yang mau berbagi berkat, silahkan melalui rema maupun kesaksian. Ini pasal yang kita baca 3 pasal sekali ini luar biasa ya. Waktu saya baca tadi berdecak-decak. Ayo, ini yang waktu muda gimana? Ini bahaya banget ya. Ini saya baca, wah ngeri banget ini perempuan, laki-laki. Ibu Yoli, saya coba yang ini deh, Bu. Ya, boleh, Bu. Coba Ulangan 22 ya. Tetapi di sini dia ayat 12 dan sampai ini ya, 19, tapi saya singkat aja ya, Bu ya. Judulnya perikopnya itu hukum perkawinan. Saya lihat di sini, Bu ya. Kalau zaman dahulu itu, apakah ketika orang mau menikah itu dilihat orang tua ya, apa perhatian tidak, maksudnya hasil hubungan mereka itu harus tunjukkan gitu ya. Jadi kalau saya baca di sini, kalau laki-laki itu membenci ya, kalau dia membenci wanita yang dikawinnya, sebenarnya dia nggak suka, mungkin jodohin gitu, dia bisa membuat naik 36 tadi, naik 36. Jadi mereka, seorang laki-laki yang tidak suka dengan wanita itu bisa dia membuat membuat perkataan palsu gitu. Bisa dia bilang ini perempuan tidak perawan lagi gitu ya. Padahal sebenarnya
Enggak, waktu dia membenci perempuan ini dengan gampangnya dibilang dia nggak ini nggak perawan lagi nih, dibawa ke tua-tua kan. Nah, yang saya nggak habis pikir, ibunya atau bapaknya ya, di sini ayahnya harus membuktikan bahwa dia itu perawan. Jadi maksud aku, loh, apa mereka lihat hasil perkawinan mereka tadi malam itu ditunjukkan gitu loh. Saya jadi mikir gini ya, saya minta penjelasan itu gimana. Lalu tapi akhirnya terbukti bahwa eh, perempuan itu ternyata perawan. Terus di sini di ayat berapa nih? Para tua-tua ya ayah di ayat 16 dikatakan ayah gadis itu berkata kepada ayah gadis itu menyatakan kepada para tua-tua ya, para tua-tua juga ikut campur. Saya bingung deh, orang perawan gak perawan tuh harus dan dia bisa membuktikan kepada petua-tua kota bahwa anaknya masih perawan, dan laki-laki itu memang harus dihajar, lalu dia ganti denda gitu ya, lalu harus dikawinkan dan tidak boleh diceraikan. Itu yang saya tangkapnya, itu yang saya tangkap itu. Lah itu Bu, kok iya sih ya, perkawinan orang itu harus apa ya? Orang tahu gitu loh Bu. Jadi nggak, kalau sekarang dibuat wah gawat banget, begitu banyak dilempar. Maaf aja sekarang udah berapa survei menunjukkan berapa orang yang perawan gitu ya Bu ya. Kalau nggak, yo ampun, bagaimana ya ini ya gitu loh Bu. Itu saja yang saya tangkap. Iya, Ya Bu. saya bagaimana ya membuktikan? Yang saya pikir gitu, lah spraynya juga harus diangkat, harus dibuktikan, harus ada apakah itu orang perawan dan tidak, itulah Bu yang saya Ya, tangkap. luar biasa ya hidup zaman dulu ya. Saya juga baru baca Iya. sedetil ini, bahkan apa namanya mengenai keperawanan pun mulai dari urusan domestik, istilahnya urusan keluarga. Ketika pihak laki-laki tahu didapati tidak ada tanda-tanda keperawanan, Iya. itu bisa menjadi yang tadinya masalah internal itu menjadi meluas. Karena itu tadi tua-tua, itu tadi yang katanya itu yang menjadi hakim. Jadi kita bersyukur banget ya hidup dikasih apa zaman kasih karunia, kita tidak perlu sedetail ini. Kalau tidak, wah, haleluya ini ya. Bisa survei membuktikan dong nanti yang turun. Iya, baik terima kasih Bu Lampita. Baik, ada ibu-ibu yang lain? Boleh? Aku nih, Kak Joli. Iya, silakan. Ini ulangan yang 21 tentang kita terhadap orang tua kita, ya kan? Jadi ini aku ngalamin seperti kakakku nih. Kakakku tuh sampai sekarang ya, usianya sudah 55 tahun tuh masih aja ngorek-ngorek kesalahan orang tua di masa lalu. Jadi aku tuh sama kakak beradik, kita kan bertiga nih. Satu laki-laki, dua perempuan. Nah, yang laki-laki meninggal karena narkoba. Nah, meninggal karena narkoba, karena dia tuh sebetulnya berarti tuh orang yang yang terjerumus narkoba itu tuh sebetulnya tuh orangnya tuh sangat lemah pribadinya. Dia nggak kuat gitu loh. Jadi kelihatan dari ada teguran sedikit langsung down, ada teguran sedikit langsung down. Itu terjadi justru sama abang kita yang laki-laki sampai akhirnya dia meninggal karena terlibat narkoba. Jadi otomatis organ-organ tubuhnya sudah nggak imbang. Terus puji Tuhannya tetap masih dikaruniai anak satu laki-laki. Jadi dia masih yang bisa nerusin marga ya. Kalau orang Batak itu kan laki-laki meneruskan marga. Nah, kita kan yang perempuan juga gitu, dia nggak narkoba, tapi dia terus ngorek iniin apa orang tua gitu loh. Itu Sinyalnya Bu Lampita. Mungkin sebentar lagi ini. Nah, ya oke lanjut nah, terus. tempat mental itu apa namanya? Jadi jangan deh kita dendam sama orang tua. Tentu orang tua itu efek, ya kan. Karena benar di ulangan 21 ayat 18 sampai 23. Begitu aja Kak Joli. Baik. Terima Ya, kasih. mengenai anak durhaka. Ini saya
mengenai anak durhaka. Iya, anak durhaka. Sebenarnya saya juga remaknya tuh ada di sini ya. Memang kita harus hati-hati loh dengan anak-anak zaman sekarang. Ini luar biasa ya. Pembangkangnya itu luar biasa kalau kita bandingkan zaman kita gitu. Jadi memang kita harus mendidik. Kita bersyukur nggak hidup di zaman dulu. Kalau dulu anak kita membangkang gitu, kita bisa membawa ke tua-tua. Itu ya. Kan di sini dibilang apa untuk dididik, dan itu tadi saya baca dilempari anak itu dengan batu sampai dia mati. Sampai sebegitunya hukum dulu itu mengatur, bahkan sampai anak pun harus taat hormat orang tua sampai mereka itu mengatur urusan internal kita. Nah, saya mau bicara bahwa anak yang durhaka ini yang terjadi gitu ya. Bukan saya bilang itu anak durhaka, tetapi memang ada kan di firman ini bahwa kita harus menghormati orang tua supaya panjang umurmu ya. Jadi ini kisah mengenai saya punya ipar ya. Jadi suami saya punya adik seperti itu ya, di Siantar kan begitu ya. Mereka dari Jakarta terus mereka pindah ke Siantar. Intinya terjadi konflik antara ipar saya yang laki-laki dengan mertua. Mertua itu mertua yang laki-laki ya. Nah, itu sampai pernah adu mulut, bahkan pernah bapaknya itu dipukul, gitu, ditabok gitu ya bapaknya. Nah, tahu nggak yang terjadi kemudian? Memang firman itu tidak pernah meleset. Itu yang terjadi 1 tahun kemudian, ipar saya yang melakukan pemberontakan terhadap orang tuanya, bahkan memukul bapaknya itu meninggal. Sekarang sudah almarhum. Nah, saya nggak tahu apakah bapak mertua saya itu memaafkan anaknya itu atau tidak, saya tidak tahu gitu ya. Karena memang setelah itu mereka akhirnya setelah terjadi konflik sampai pukul-pukulan itu, anak tersebut keluar dari rumah ya kan, sampai pada akhirnya dia mengalami sakit dan akhirnya meninggal. Nah, saya tidak tahu apakah itu ada proses pemaafan ya antara anak dengan ayah, tapi yang saya tahu Amang itu memang luar biasa sakit hati dengan anaknya gitu. Nah, saya teringat ini anak yang durhaka, dan ada firman yang mengatakan bahwa kita memang harus menghormati orang tua kita supaya panjang umur kita. Seperti itu. Karena hal itu saya melihat ada kejadian di depan mata saya bahwa ternyata akibat anak yang durhaka memang banyak yang Tuhan beri Pak. Akhirnya Tuhan menghajar dengan caranya sendiri. Ada yang meninggal, ada yang mungkin dari sisi perekonomiannya dipersulit atau banyak hal. Jadi kita pun harus mendidik memang ke anak-anak kita ya, anak-anak zaman sekarang, bahwa pentingnya tunduk kepada orang tua. Karena apa? Berkat itu ternyata memang akan bisa mengalir kalau orang tua itu memberi restu. Orang tua itu di dalam doa kita itu selalu ada anak yang kita sebut. Jangan sampai orang tua itu sakit hati yang mendalam. Dan itu memang benar-benar akan ada sebab akibat semua kepada anak kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Silakan ibu-ibu lain. Bu Harmoni, Saya, Bu. Ruth. Ya, bolehlah. Hidup Sedikit boleh. ya. Ya, Bu. Oh, boleh banyak juga. Kalau kita kesaksian, sharing itu nggak masalah. Ayo, silakan. Yang penting tahu waktu gitu loh. Silakan, ayo. Oke, sebentar. Balik lagi nih. Saya sedikit aja nih, Ulangan 23 ayat 14. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau, menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu lalu berbalik daripadamu. Jadi kalau kita berdoa kan, misalnya kita ada kumpul begini, kita undang Roh Kudus. Tuhan itu datang di tengah-tengah kita, di tengah rumah kita atau perkemahan di sini. Jadi memang dari awal tiga pasal ini tadi, memang kita itu dituntut kudus. Bangsa Israel lebih kudus lagi. Kita pada saat sekarang ini mungkin kita nggak dilemparin batu kan. Memang kalau Tuhan berkeliling di kemah kita, memang kita harus kudus tubuh, jiwa, dan roh kita. Itulah yang harus kita berusaha. Dan di sini apabila tidak ada yang tidak senonoh atau tidak kudus, bahwa Tuhan itu akan berbalik daripadamu. Berarti dia nggak mau ke tempat kita berada atau di rumah kita begitu, di hati kita. Berarti memang kita harus kudus seperti orang Israel dituntut lebih kudus begitu. Makasih Bu, aku cuma simpel aja.
Ya, Makasih, Bu. benar ya Bu Harmoni ya, itu benar ya. Seperti kemarin juga kita membaca kan ya di tanah Kanaan aja ada yang dibilang tanah perjanjian, yang dibilang wah terang di sana, tetapi ternyata banyak sekali juga dosa seperti dosa-dosa tenun, penyihir dan segala macam. Tuhan itu tidak mau atau bahkan murka ya untuk datang bahkan hadir. Nah sama tadi Bu Harmoni udah bilang, bagaimana mungkin Tuhan bisa datang ke rumah kita sementara kita sendiri tidak menjaga kekudusan seperti itu ya. Nah memang kita harus belajar menjadi kudus walaupun memang menjadi kudus itu tidaklah segampang kita bicara ini karena itu menyangkut diri kita, tubuh kedagingan kita ini gitu ya. Ya setidaknya kita sudah mengenal firman, kita harus terus memang belajar ya. Kita punya Roh Kudus, kita undang Roh Kudus itu untuk menjadi pengontrol hidup kita supaya kita bisa mengontrol diri kita untuk berkata-kata ya, menjaga kata-kata nih terutama ini. Lalu hati dan pikiran. Itu terima kasih ya Bu Harmoni. Ada ibu lain yang mau mencoba sharing rema? Ibu Ruth, baik Ibu Ruth. Ya Bu Joli, makasih. Yang aku bingung ya kok zaman dulu kok ada ya maksudnya yang di Ulangan 22 ayat 5. Seseorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki jangan mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Kalau dulu kan bajunya kan kalau perempuan terusan gitu. Ya bingung aja kok bisa kayak tukeran. Kalau zaman sekarang kan modern ya, kita bisa pakai kemeja cowok gitu ya. Cowok juga suka kayak kayak cewek. Tapi kok zaman dulu juga kok udah dari zaman dulu ya begitu ya ada. Cuman bingung aja gitu loh. Kan Iya, bajunya sama, cuman terusan-terusan aja. iya. Benar itu dah dia. Makanya kita bersyukur hidup di zaman kasih karunia. Saya juga membaca ini berbagai-bagai peraturan. Berarti zaman dulu sampai pun mungkin kita berucap, mau pakai baju, iya kan, mau calon istri perawan atau tidak, pada orang tua, hormat tidak apa segala macam itu pun sampai diatur gitu ya. Makanya wow, ini luar biasa banget. Jadi perempuan ini maksudnya kita nggak boleh tuh pakai celana panjang, ya kan? Nggak boleh kaos benar. Maksudnya ini kayak kembali ke negara Arab. Kalau Arab kan masih gitu, perempuan ya masih lurus, ya kan ya. Kalau laki-laki ya lucu juga kalau pakai baju perempuan, ya kan? Jadi benar-benar dulu kalau perempuan ya perempuan, kalau dulu tuh gitu kan. Nah kalau laki-laki ya laki-laki. Nah ini kita saking sudah kebablasan di zaman karunia, yang laki perempuan nyampur bajunya sudah sembrono gitu ya. Kadang-kadang tak pikir-pikir sebenar-benarnya ada plus minusnya gitu ya kalau aturan-aturan dulu diterapkan sekarang gitu kan. Iya, betul. Iya, yang plusnya bisa kita ambil, yang minusnya ya begini, kita menjadi kurang kontrol. Saya pikir juga kurang kontrol karena kita kurang membaca firman. Kalau menurut saya ya, kita kurang membaca firman sehingga kita kurang menerapkan nilai-nilai ke anak kita sendiri. Seperti itu. Tapi ya begitulah. Kita memang ini menjadi tantangan untuk orang tua juga menghadapi anak-anak Iya. sekarang untuk mengenalkan apa firman itu ya, untuk mengenalkan kebenaran itu bagaimana. Seperti itu. Orang tua. Iya, Bu. Luar biasa. Laki-laki ini ya. Aduh. Iya, betul. Janganlah mengenakan pakaian perempuan. Jadi Eh, aku firman aja aku deh ya. juga, Mm-mm. aku juga dapat di sini tadi tuh ayat 5 ini. Hmm. Tapi kalau di saya gini, eh laki-laki jangan memakai baju perempuan, perempuan jangan memakai baju laki-laki. Itu gini, kalau menurutku ya, ini aku dapatnya laki-laki jangan penampilan perempuan ya seperti sekarang lah bencong, suka pakai baju perempuan gemoy gitu. Terus kalau perempuan jadi tomboy, tomboy banget gitu, jadi ya gang gitu, jadi kayak laki-laki gitu. Itu sih yang aku dapat pengertiannya dari sini. Janganlah kalau acara tanggal 17-an gitu ya, Bapak banyak disuruh pakai baju daster untuk lomba-lomba. Oke, menghibur, tapi nanti itu akan jadi kebiasaan. Karena aku dapat ada waktu saya kerja, saya ada namanya si Saping orang tua. Dia dulu mojok katanya. Itu saya kerja di sini. Dia katanya orang tinggi, ganteng katanya dulu, badannya bagus. Tapi karena dia bergaul dengan laki-laki yang
ini yang perempuan itu akhirnya dia ngikut. Jadi kalau malam itu dia pakai baju, di rumah pun pakai dar, ternyata kalau kerja dia pakai baju laki-laki. Tapi itu jadi cara ngomongnya pun jadi akhirnya berubah semuanya, penampilannya, lemes-lemesnya jadi ikut kayak perempuan. Padahal tadinya dia laki-laki tulen yang karena kebiasaan bisa juga. Nah, itu Iya. makanya diingatkan di sini, jangan, maksudnya supaya jadi jangan berubah pembawaannya lah, cara ngomongnya. Itu kalau yang aku dapat di sini. Dan ada di ayat 22 juga yang tentang tolong menolong. Ini kan lucu nih ya. Lucu maksudku sedetail itu Tuhan ya, yang dibilang kalau kalau kita lihat lembu atau domba atau ya, piharaan saudara kita tersesat, jangan didiamin gitu. Jangan dibiarkan. Terus apabila ada lagi keledai saudaramu yang yang bah di jalan, jangan didiamin. Sedetail itu Tuhan kita mengingatkan ya. Jadi luar biasa kita punya Tuhan yang sempurna banget itu untuk mengingatkan kita supaya benar-benar kita berkenan dan ikuti perintah Tuhan gitu. Itu yang saya dapat, Kak Joli. Baik, terima terima kasih kasih. Dewi ya. Tadi yang soal kembali ke ini, seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Alamu. Jadi saya tadi kok kayak seberi dikasih tahu ini kayak bisa jadi seperti ini. Jadi seorang perempuan, dia kodratnya memang perempuan. Janganlah dia menjadi kayak perempuan tuh lesbi. Nah, gitu ya. Jadi laki-laki, dia perempuan tapi mau menjadi seorang laki-laki. Nah, sama laki-laki dia kodratnya laki-laki. Jadi janganlah dia menjadi bencong itu tadi yang mau kayak perempuan. Nah, inilah yang sebenarnya merupakan kekejian bagi Tuhan, gitu ya. Yang laki-laki dia perempuan seperti melawan kodratnya. Laki-laki melawan kodratnya. Inilah sebenarnya yang merupakan kekejian bagi Tuhan seperti itu ya. Nah, memang komunitas itu sangat berpengaruh loh. Contoh kayak kita nih, kita komunitas baca Alkitab. Tiap hari kita membaca Alkitab, ya. Itu tuh secara nggak sadar tuh ada rema yang masuk, ini menjadi tuntunan ya. Itu dia diam di dalam kita, terimpartasi. Seperti itu, kita melatih diri kita untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Coba kalau kita berubah haluan, masuk ke satu komunitas yang bukan seperti ini. Pasti mau tidak mau kita terseret. Sama seperti itu tadi, kalau masuk ke komunitas yang isinya bencong semua, terus kita taruh anak kita di sana, anak kita pulang-pulang nanti udah melambai-lambai yang laki. Makanya saya selalu berdoa tumpang tangan ke anak saya, pergaulannya betul-betul Tuhan jaga, supaya apa? Tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, tetap lurus. Seperti itu ibu-ibu ya, kita memang harus terus tumpang tangan, mana anak dunia sekarang ini sudah mengerikan. Ada ibu-ibu lain lagi yang mau sharing rema? Boleh? Silakan. Bu Mary, Bu Mensi, Bu Marina, Bu Nace, ada yang mau sharing sebelum kita tutup? Lanjut ya, oke. Kalau sudah begitu, artinya ibu-ibu luar biasa ya yang 21, 22, 23 yang kita baca saat ini. Itu setidaknya, oh ini ada Kla. Halo Bu Kla, sudah terlambat, kami sudah mau selesai. Ya, maafkan saya telat baca dari Ya, WA. nggak Maafkan apa-apa. saya ya. Ya, nggak apa-apa Bu, besok aja. Baik, sebagai penutup, Iya. bisa Dewi yang tutup doa ya. Mari. Ayo kita tutup pertemuan kita di siang menjelang sore ini, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus dan dalam nama Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan pertemukan kami di Zoom di siang hari ini dengan kami membaca firman-Mu, dan kami bersyukur Roh Kudus memberikan kami rema yang begitu indah sehingga kami boleh saling sharing untuk saling mengingatkan, saling menegur, saling membuat kami semakin dikuatkan oleh firman-Mu. Kami bersyukur ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, sungguh baik Tuhan bagi kami. Dan sisa hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami. Segala hal yang baik kiranya boleh terjadi atas kami Tuhan. Segala berkat, kesehatan, umur panjang kami berharap Tuhan. Kami selalu berharap Tuhan memberikan bagi kami
Dan kami selalu mengimani bahwa kami adalah anak-anak kesayangan Tuhan, anak pilihan Tuhan yang tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama kekal selama-lamanya. Dan ingatkan kami kembali Tuhan untuk besok atau lusa kami untuk bisa membaca firman-Mu, kami bertemu di Zoom ini. Berkati juga Tuhan Kak Joli yang selalu tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya, dan selalu mengingatkan kami untuk hadir di Zoom ini, mendengarkan firman, membaca firman, mendengarkan segala apa yang terjadi dalam hidup kami, untuk kami saling mengingatkan. Terima kasih Tuhan. Berikan hikmat-Mu yang lebih dan lebih lagi Tuhan buat Kak Joli. Begitu juga kami ibu-ibu yang hadir di sore hari ini. Berkati kami Tuhan. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, semua apa yang kami miliki, kami mengucap syukur Bapa. Dan Tuhan, segalanya itu menjadi kemuliaan, menjadi hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan doa. Amin.